Ini sehat. Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Syukur ya teman-teman kalau baik. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa on cam yuk teman-teman biar aku bisa kenal nih wajah-wajah kalian itu yang mana itu ya, yang namanya Farah tuh yang mana, Zahra itu yang mana ya teman-teman. Oke, silakan sambil disiapkan aja dulu. Tapi kalau memang terkendala nggak apa-apa. Oke, teman-teman sambil em, nunggu yang lain juga, aku izin share screen ya, teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, apakah layar aku udah ada di layar kalian belum ya? Ini slide-nya. Sudah ada Kak. Oke, siap-siap. Baik teman-temanku sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi ya teman-teman. Alhamdulillah tadi kalian menjawab juga dalam keadaan sehat ya. Pun Kak Yuli Alhamdulillah sehat teman-teman dan Alhamdulillah Insya Allah masih puasa ya. Oke teman-teman hari ini kita akan belajar PBM lagi. Kalau sebelumnya kita udah pernah belajar tentang ini ya penggunaan huruf kapital, nah hari ini kita akan belajar materi tentang konjungsi ini teman-teman. Tapi Kak Yuli mau minta tolong nih ke teman-teman, kalau misalkan nanti selama pembelajaran Kak Yuli sinyalnya terputus, suaranya terputus-putus karena sinyal gitu ya, mohon teman-teman interupsi aja biar nanti Kak Yuli bisa ngulangin lagi gitu ya teman-teman. Nah, dan teman-teman juga nanti boleh ketika tanya jawab teman-teman langsung open mic aja ya teman-teman, jangan malu-malu. Kalau misalkan mau di chat juga boleh ya teman-teman. Pokoknya teman-teman diharapkan aktif ya. Kita di sini belajar bareng biar lebih efektif gitu pembelajarannya ya. Oke, teman-teman. Oh ya, kita udah pernah ketemu ya teman-teman pertemuan sebelumnya. Pernah kan ya? Sama Kak Yuli pernah kan? Pernah. Pernah ya? Oke, sih. Kalau gitu nggak perlu kenalan lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita kerjakan post test dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, silahkan kerjakan post testnya. Kayali kirimin linknya di kolom chat ya sebentar. Oke teman-teman, link pretestnya udah Kak Yuli kirimin di kolom chat ya. Teman-teman boleh klik dulu, silahkan kerjakan dalam waktu 5 menit.
Teman-teman, kalau udah ngerjain pretestnya, boleh kasih reaksi ya teman-teman. Boleh di kolom chat, boleh open mic, bilang udah gitu. Atau mau pakai emoticon juga boleh ya. Satu menit lagi silakan. Oke, ada yang udah ya. Makasih Zahra ya atas konfirmasinya. Oke, siap. Makasih juga Farah atas konfirmasinya ya. Oke, teman-teman, rupanya kalian em, sudah ya mengerjakan pretestnya dan waktunya udah habis. Masih ada sih teman-teman. Oke, kita mulai jam 13.00. Oke, udah jam 13.00 nih teman-teman. Oke, Kak Yuli mulai aja ya teman-teman. Nah, tadi kan kalian udah ngerjain pretest ya, PBM tentang materi konjungsi gitu. Nah, hari ini kita bakalan belajar gitu ya, apa yang ada yang tadi diujikan di pretest gitu. Nanti kita akan bahas secara konsep materinya tuh kayak gimana gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Oke, teman-teman sekalian, di Kayuli punya satu kalimat ya di layar kalian kelihatan. Coba kalian isikan nih teman-teman, bukan isikan ya, pikirkan ya, teman-teman pikirkan kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat ini. Coba, kalau udah tahu jawabannya, boleh ditik di kolom chat atau open mic juga boleh ya. Silakan. Wow, karena, oke. Oke, makasih ya teman-teman. Yap, betul. Jawabannya adalah karena. Kenapa nih karena, teman-teman? Coba, alasannya apa karena? sebab akibat Oke, yang menjadi sebabnya yang mana? puasa, akibatnya haus. Oke, bagus ya, betul. Nah, jadi di sini bagian rumpangnya bisa kita isi dengan kata karena ya. Oke, mantap. Makasih ya, tadi alasannya juga udah betul. Oke, sip gitu ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, nah kalau ini kira-kira bagian yang rumpangnya bisa kita isi apa ya? Oke, Raina dari Banjarmasin nih udah bersuara ketika kayak katanya. Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Oke, ketika juga. Terus?
Ketika, oke, wah kalian pada kompak ya teman-teman. Oke, betul ya. Jadi di sini kita bisa isikan kata ketika. Nah, ketika itu menunjukkan apa sih teman-teman? Kenapa jawabannya ketika? Ketika itu Waktu, menunjukkan apa? Keterangan Ya, menunjukkan waktu. betul. Betul. Oh, di sini ada Farhat dari Bogor ya. Oke, betul ya. Ini menunjukkan waktu, teman-teman. Oke, jawabannya adalah ketika. Nah, pertanyaannya, teman-teman, kata-kata yang kalian isikan tadi, gitu ya, ada kata ketika sama kata karena, itu tuh disebut kata apa ya di dalam bahasa Indonesia? Coba ada yang tahu nggak nih? Disebutnya kata apa? Konjungsi. Oke, disebut konjungsi. Konjungsi itu apa? kata sambung. Oke, bagus ya. Kata sambung atau istilah lainnya adalah kata hubung. Betul ya? Nih, ada yang jawab kata hubung. Ada juga yang jawab kata penghubung. Jadi, kata sambung, kata hubung, kata penghubung itu sama-sama konjungsi ya, teman-teman. Istilah lainnya adalah Hubungan. konjungsi. Ya, jadi istilah lain dalam linguistiknya adalah konjungsi ya. Oke, nah hari ini kita bakalan belajar nih teman-teman tentang konjungsi yang barusan kita spill sedikit gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ternyata konjungsi itu ada macam-macam loh jenisnya, teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak? Nah, jenis konjungsi ini namanya jenisnya konjungsi apa? Karena sama ketika itu jenisnya apa, teman-teman? Kalau ketika itu temporal bukan, Kak? Nah, oke, bagus. Siapa yang jawab ini tuh? Zahra ya? Iya, bagus-bagus. Oke, kalau ketika itu adalah konjungsi temporal atau istilah lainnya adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Nah, sedangkan karena tadi disampaikan adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat ya, itu teman-teman. Oke, nah sebenarnya kedua jenis konjungsi ini itu masih sub teman-teman. Jadi kalau secara umumnya nih kita coba lihat ya. Konjungsi itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada konjungsi antar kalimat sama intra kalimat. Coba teman-teman, kalau dilihat dari namanya nih, ada antar kalimat sama intra kalimat. Apa sih yang ada di benak kalian tentang perbedaan kedua jenis ini? Kalau antar itu yang kayak gimana, intra itu yang kayak gimana? Boleh teman-teman. Yang memiliki kalimat. Yang mana? Gimana? Kalimat itu menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya gitu. Jadi Oh, biasanya tuh ada di awal kalimat. oke, mantep. Um, Rosalin ya yang dari Banjarmasin. Oke, mantap. Terus kalau konjungsi intra kalimat yang kayak gimana? Kayak biasanya di tengah-tengah kalimat itu, Kak, di dalam kalimat. Ya, Oke. dan atau di gitu. Oke, sih betul. Mantap nih. Makasih ya Raina Rosalin dari Banjarmasin. Oke, jawabannya udah benar ya, teman-teman. Tadi disebutkan mengenai letak konjungsi. Jadi kalau secara definisi nih, teman-teman. Konjungsi antar kalimat, maaf, bentar. Jadi, konjungsi antar kalimat itu artinya adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat gitu ya. Nah, sedangkan konjungsi intra-kalimat artinya adalah konjungsi yang menghubungkan satuan bahasa yang lebih kecil dari kalimat. Apa aja, yaitu ada kata dengan kata, terus ada frasa dengan frasa, dan yang paling besar itu di tingkat klausa dengan klausa ya teman-teman. Nah, bedanya klausa dengan kalimat, ada yang tahu nggak teman-teman? Bedanya klausa dengan kalimat, apa tuh bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya klausa dengan kalimat?
Nggak tahu, Kak. Oke, Kak Yuli coba ulas dulu ya teman-teman. Jadi yang disebut dengan klausa itu adalah satuan bahasa yang ada subjek sama predikatnya. Terus kalau kalimat gimana Kak? Kalimat juga ada subjek sama predikatnya gitu. Tapi ciri dari kalimat itu adalah diakhiri oleh intonasi final. Intonasi final itu ada titik, terus ada tanda tanya sama tanda seru teman-teman. Nah, jadi kalau kalian menemukan nih suatu bentuk yang diakhiri tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya, meskipun itu nggak ada subjek sama predikatnya gitu ya, itu disebut dengan kalimat teman-teman. Jadi yang dilihat adalah intonasi finalnya. Nah, sedangkan klausa itu adalah satuan bahasa yang memiliki subjek sama predikatnya, gitu ya teman-teman bedanya. Nah, contohnya kayak gini, misalkan Kak Yuli nanya ke kalian, kalian sudah sholat belum? Nah, terus misalkan kalian jawab sudah, terus di akhirnya tanda titik. Nah, itu disebut dengan kalimat teman-teman, tapi kalimatnya tidak lengkap karena tidak ada unsur subjeknya gitu, pun predikatnya juga kurang jelas gitu ya teman-teman. Oke, itu pengenalan aja ya tentang yang ngingetin lagi gitu ya tentang klausa sama kalimat. Nah, terus ternyata nih teman-teman, konjungsi intrakalimat atau konjungsi yang ada di dalam kalimat itu dihubungkan, bukan dihubungkan ya, itu terbagi lagi menjadi beberapa. Ada konjungsi koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Nah, itu yang kayak gimana sih? Kita akan bahas hari ini ya. Oke, nah teman-teman, jadi arti dari konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur yang sederajat atau setara. Maksud yang sederajat atau setara itu artinya nggak ada unsur kalimat yang berperan sebagai induk ataupun anak gitu. Jadi semuanya tuh sama, bisa berdiri masing-masing gitu. Sedangkan konjungsi korelatif artinya adalah konjungsi yang berpasangan, teman-teman, untuk menghubungkan dua unsur yang setara atau sederajat juga. Jadi konjungsi korelatif ini punya pasangan tetapnya gitu teman-teman. Jadi nggak boleh dia tuh dipasangkan dengan selain pasangannya. Nanti kita lihat ya contohnya kayak gimana. Terus kalau subordinatif, nah ini kebalikan dari koordinatif teman-teman. Kalau subordinatif artinya konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak setara atau sederajat. Jadi kalau subordinatif ini dia tuh ada yang menjadi anak kalimat sama induk kalimat gitu, dihubungkan oleh konjungsi subordinatif gitu teman-teman. Oke, lebih lanjut kita bahas langsung ya nih. Oke, nah kita bahas dulu konjungsi intra kalimat ya teman-teman. Konjungsi intra kalimat yang pertama tadi ada konjungsi koordinatif. Nah, koordinatif itu kan yang menghubungkan dua atau lebih gitu ya unsur bahasa yang setara atau sederajat. Oke, nah di sini Kak Yuli punya dua kalimat teman-teman. Kalau kita mau gabungin nih dua kalimat ini, kira-kira jadi kayak gimana kalimatnya teman-teman? Coba teman-teman boleh merespon di kolom chat ataupun open mic ya teman-teman. Yang satu, aku suka olahraga. Terus kalimat duanya, kamu suka olahraga. Nah, kalau mau kita gabungin, ini jadi kayak gimana kalimatnya? Aku suka olahraga, sedangkan kamu suka olahraga. Oke, siapa ini? Mei ya? Iya, Kak. Oke, Mei, terima kasih atas responnya ya. Kak Yuli catat dulu. Oke, coba teman-teman yang lain. Kita tunggu ya, Mei ya. Coba yang lain gimana? Tadi kalau Mei, itu menghubungkan dua kalimat ini dengan Aku kata sedangkan. Coba, yang lain gimana? Aku dan kamu kamu suka sama-sama olahraga. Oke, ada juga yang pakai dan nih Farhat dan siapa ya nggak kelihatan di layar Kak Yuli. Oke, oke nih Farah juga merespon pakai dan. Oke, yang lain gimana? Kalau aku dannya di tengahnya, Kak. Jadi aku suka olahraga dan kamu suka olahraga. Oke, siapa ini Zahra Lutfi ya? Oke, thank you Zahra. Oke, aku suka olahraga dan kamu suka. Oke teman-teman, Kak Yuli dapat 3 poin ya dari kalian. Oke, yang pertama nih tadi dari Mei ya. Mei itu tadi menyampaikan kata sedang menggunakan kata sedangkan. Aku suka olahraga, sedangkan kamu suka olahraga. Nah, teman-teman, kira-kira bentuk penggunaan sedangkan di sini udah tepat belum menurut kalian? Sedangkan itu untuk menunjukkan apa ya? belum. Enggak Belum sih, Kak. Belum. Kalau sedangkan itu untuk menunjukkan apa? Perbedaan. Perbedaan Perbedaan atau kalimat perkembangan ya? peraturannya. Betul sekali. Oke, nah berarti kalau sedangkan kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kalau kita lihat di kalimat ini
ini tuh dua-duanya sama, teman-teman. Jadi tidak menunjukkan perbedaan kalau kayak gitu ya, karena sama-sama suka olahraga. Nah, kalau misalkan sama gitu ya, predikat di kalimat satu sama kalimat dua, berarti kita pakainya bukan sedangkan, tapi kita pakai dan. Nah, aku dan kamu suka olahraga. Betul ya tadi teman-teman yang jawab dan. Nah, tapi tadi aku meng-highlight juga nih ada Zahra Lutfiah kalau nggak salah. Zahra itu menggunakan kata dannya itu setelah aku suka gitu. Jadi nggak ada yang dibuang ya. Aku suka olahraga dan kamu suka olahraga. Nah, sebenarnya itu juga nggak apa-apa ya Zahra, tapi kalau kita lihat dari segi keefektifan kalimatnya akan lebih efektif kalau kita hilangkan unsur yang samanya gitu. Nah, di sini kan yang samanya ada ini ya, suka olahraga. Nah, ini tuh unsur yang sama. Jadi kita bisa hilangkan aja salah satunya gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Aku dan kamu suka olahraga. Kayak gitu. Mantap, tapi jawabannya udah keren-keren semua ya. Makasih teman-teman. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman. Waduh, ini kalimatnya mohon maaf ya. Kamu mau minum es teh? Kamu mau minum es buah? Nah, coba teman-teman, kalau kita mau gabungin dua kalimat ini jadi satu kalimat, kira-kira jadi gimana tuh kalimatnya? Pakai atau. Atau Kak, Pakai Atau. apa? Oke, Kamu bagus. Kamu mau minum atau es teh minum atau es es buah? buah? Iya, Kamu benar banget teman-teman. Pakai atau ya. Kamu mau minum es teh atau es buah gitu ya. Oke, nah di sini pakai konjungsi atau ya. Nah, kenapa pakai atau teman-teman? Coba alasannya apa? karena pilihan salah satu gitu Iya, Kak. karena dia Iya, memilih iya, terdapat dikasih betul. Betul, betul, betul. Jadi atau itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan pemilihan ya, teman-teman. Jadi minta dipilih salah satu. Oke, good teman-teman. Jawabannya adalah atau. Lanjut nih teman-teman. Nah, kalau kayak gini, titik-titik yang kosongnya kita isi apa ya? Tetapi. Tapi Oke, atau tetapi. tetapi. Oke, bener ya jawabannya tetapi. Nah, teman-teman, berarti tetapi itu menurut hubungan apa sih? Ia pura-pura berani meskipun Pa- badannya gemetar. Oke, coba Padahal, kayaknya lebih logis padahal, yang iya, mana? padahal kayaknya, padahal. Tapi kayak Padahal aku Kak, lebih padahal. ke tetapi. Dia pura-pura berani, padahal badannya susah gemetar. banget. Iya. Bener Iya, Farhat itu. bener. Bener guys. Jadi jawabannya adalah nih konjungsi yang paling tepatnya adalah padahal ya. Nah, nanti kita lihat nih emang padahal itu menunjukkan hubungan apa sih gitu ya. Oke, ini kita next slide dulu ya. Oke teman-teman boleh di screenshot ya kalau memang merasa perlu silakan. Oke, kita lanjutin. Nah, jadi teman-teman, konjungsi koordinatif itu ada bermacam-macam ya. Tadi kita udah ambil contoh di awal beberapa gitu ya. Nah, tadi ada dan itu konjungsi yang menyatakan penambahan. Aku suka olahraga, kamu suka olahraga. Nah, kesukaannya sama, berarti itu ada hubungan penambahan. Terus yang kedua, pemilihan itu menggunakan konjungsi atau. Terus yang perlawanan itu menggunakan melainkan dan tetapi. Terus kalau pertentangan menggunakan padahal dan sedangkan. Kalau pendampingan dia menggunakan serta dan kalau jumlah atau pilihan dia menggunakan dan atau gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa ya teman-teman, beberapa contoh konjungsi koordinatif. Sebenarnya masih banyak gitu ya, cuman ini biar kalian tahu aja dan memang ini yang lebih sering muncul atau lebih sering lazim digunakan di kalimat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi Kak Yuli ambil contohnya yang sering muncul aja. Gitu teman-teman. Oke, untuk konjungsi koordinatif aman? Ada yang bertanya dulu nggak? Kak Yuli mau izin. Aman, aman. Kan Kak. Boleh. Yang soal sebelumnya kan ini Kak, yang tadi kan pakai padahal. Kalau aku kan tadi mikirnya pakai sedangkan, berarti lebih condong ke padahal ya Kak? Atau sebenarnya sama aja dua-duanya? Nah, iya sebenarnya ini tuh bersinonim padahal sama sedangkan. Nah, ketika kita misalkan pakai iya pura-pura berani. Maaf.
Sedangkan ya, kalau yang ini ia pura-pura berani, padahal badannya gemetar. Ya, kalau misalkan kita lihat konteks kalimatnya, konjungsi yang lebih tepat itu secara makna gitu ya. Secara makna dia lebih tepat menggunakan konjungsi padahal. Kalau misalkan yang sedangkan, ia pura-pura berani. Nih, sedangkan badannya gemetar. Kurang Oke, nah efektif. itu dari segi makna, jadi kurang sesuai sama konteks kalimatnya gitu. Kalau misalkan sedangkan tuh kayak gini contohnya. Kayuli sedang mengajar, sedangkan kalian sedang belajar. Nah, itu adalah contoh dari sedangkan. Kalau misalkan diganti ini pakai padahal ya. Kayuli sedang mengajar, padahal kalian sedang belajar. Nah, itu maknanya beda lagi, teman-teman. Jadi kalau untuk konteks yang ini, maknanya menggunakan konjungsi padahal. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Tadi teh ada beberapa. Siapa yang mau bertanya? Kalau pakai walaupun gimana, Kak? Oke, nah kita lihat di sini walaupun ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, teman-teman, jadi kalau walaupun itu dia adalah jenis konjungsi yang lain. Artinya bukan konjungsi yang menghubungkan dua hal yang setara, tapi menghubungkan dua hal yang tidak setara. Justru nanti kita lihat contohnya di next slide ya, teman-teman. Gitu. Tapi untuk yang konjungsi koordinatif, yang sering muncul tuh ini teman-teman, dan atau melainkan tetapi padahal sedangkan serta dan atau gitu teman-teman. Jadi teman-teman untuk menentukan konjungsi yang tepat itu kita perlu melihat konteks kalimatnya. Ketika misalkan kita menuliskan ini konjungsi padahal nyambung nggak gitu, logis nggak kalimatnya, maknanya sesuai nggak gitu. Kalau misalkan sesuai berarti tepat konjungsinya. Tapi kalau misalkan ternyata ada beda nih maknanya atau misalkan nggak sesuai gitu sama konteks kalimatnya, berarti itu nggak sesuai. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan terjawab. Nah, korelatif itu tadi apa teman-teman? Korelatif itu artinya Berpasangan. ya berpasangan ya. Oke, nah coba kalau misalkan ada kalimat ini, kira-kira konjungsi korelatif yang tepatnya apa? Bukan hanya kamu, tapi aku sama-sama. Coba. Aku dan kamu. Itu konjungsi yang awalnya apa? Itu kan awalnya kosong nih, titik-titik juga. Nggak tahu. Bukan 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 hanya kamu, tapi aku sama tapi aku tapi aku juga sama-sama ini. Aduh, nggak tahu deh, Kak. Nah, kalau misalkan bukan hanya, ternyata harus pakai akhiran juga ya. Tuh harus Tidak. ada. Hanya kamu. Hanya kamu. Kamu. Jangankan kamu. Aku pun Jangankan kamu, aku Tidak pun. hanya kamu, Akunya nggak ada pun nih setelah aku Hanya kamu Kak, hanya kamu. Tidak hanya kamu, tetapi hanya aku sama ini masuk ya. Nah, barusan kita baru bahas nih teman-teman, kalau tetapi itu menunjukkan pertentangan. Kalau ini lihat dari kalimatnya menunjukkan pertentangan enggak? Hanya kamu dan aku. Hanya kamu dan aku sama-sama ingin masuk PTN. Gitu. Nggak bisa kayak itu, nggak bisa pakai hanya, berarti dapat. Kurang logis ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita pakai konjungsi tidak hanya terus tetapi juga, ternyata nggak logis karena ini tidak menunjukkan hubungan pertentangan gitu, tapi menunjukkan hubungan sama kayak yang tadi di awal yang pakai dan, yaitu menunjukkan hubungan penambahan gitu. Jadi aku ingin masuk PTN, kamu ingin masuk PTN gitu. Nah, jadi konjungsi yang tepatnya itu menggunakan konjungsi ini, teman-teman. Nah,
Baik sama maupun. Baik kamu maupun aku sama-sama ingin masuk PTN impian. Gitu ya, teman-teman. Jadi, baik sama maupun itu adalah konjungsi yang menyatakan penambahan gitu ya, tapi dalam jenis konjungsi korelatif gitu. Oke, sekarang lanjutin ya. Nah, coba kalau yang ini gimana? Aku tidak mau baju lebaran, titik-titik, mau uang THR. Tetapi Kak. Tetapi. Tetapi. Nah, tahu Meskipun, tetapinya meskipun dari Kak, mana? meskipun. Aku tidak mau baju lebaran meskipun mau uang THR. Oke, bentar. Tadi yang jawab tetapi, tahu tetapinya dari mana? Berlawanan, Bos. Kayak langsung aja. Santai Langsung banget. aja. Iya, benar teman-teman. Jadi di sini nih cirinya itu ada kata tidak. Maaf, salah. Ada kata tidak, teman-teman nih. Aku tidak mau baju lebaran. Berarti kalau misalkan ada kata tidak, pasangannya adalah tetapi, ya gitu. Jadi ini adalah pasangan yang tetap. Oke, lanjutin ke kalimat yang ketiga. Nah, sok, ini apa? Tidak hanya kamu, Bukannya Tidak. Kak. Gimana? yang mau mudik. Bukan. Tadi ada yang jawab tidak hanya. Oke. Bukan hanya. Bukan hanya. Tidak hanya. Oke, ada tidak hanya sama bukan hanya. Bedanya apa emang bukan sama tidak? Beda. Ayo Beda lo. penulisan. Bedanya apa? Tanya baku atau tidak bakunya. Dua-duanya sama-sama baku ya, teman-teman. Cuman beda penggunaannya nih, teman-teman. Jadi kalau apa? Nih, tadi kan kita udah bahas ya. Aku tidak mau baju lebaran, tetapi mau uang THR. Nah, berarti tidak itu pasangannya dengan tetapi. Berarti di sini jawabannya adalah bukan hanya. Bukannya. Taunya dari mana? Nah, kita tuh bisa lihat dari ini, teman-teman. Kalau melainkan, berarti dia pasangannya sama bukan. Tapi kalau misalkan tidak, pasangannya sama tetapi. Itu teman-teman pasangan tetapnya. Jadi kalau misalkan ada di kalimat tuh ada kata tidak, tapi pasangannya sama melainkan, nah berarti itu konjungsi yang tidak tepat. Kalian bisa pilih jawaban itu sebagai konjungsi yang tidak tepat gitu ya. Jadi pasangannya harus tetap seperti ini. Terus perhatikan juga kalau misalkan di sini ada kata hanya nih, bukan hanya. Nah berarti di klausa yang keduanya harus ada juga teman-teman. Kecuali kalau memang tidak ada hanya, di sini tidak perlu ada juga, pun sebaliknya gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ke kalimat yang terakhir. Coba kalau ini konjungsinya apa? Jangankan. Oke, sip. Yuk yang lain. Nih Mei udah jawab jangankan. Jangankan. Wah, Iya, jangankan kayaknya. oke, gampang ya yang ini mah. Jangankan. Iya, betul. Jawabannya Jangan. adalah jangankan ya. Nah, di sini pasangannya adalah, jadi jangankan itu berpasangannya dengan pun. Jangankan orang tua, orang lain pun harus dihormati. Nah, orang tua di sini maksudnya adalah ayah dan ibu ya, teman-teman. Gitu ya. Oke, itu adalah konjungsi korelatif ya. Nah, jadi konjungsi korelatif itu beberapa contohnya ada ini teman-teman, baik maupun tidak hanya tetapi juga. Nah, perhatikan penulisan tanda komanya teman-teman. Yang menggunakan tanda koma itu yang ini, bukan hanya tetapi juga, tidak hanya tetapi juga, terus bukan hanya melainkan juga itu pakai tanda koma. Selebihnya enggak teman-teman, kecuali ini jangankan ya. Jangankan pakai tanda koma juga. Setelah itu punnya gitu. Jadi perhatikan cara penulisannya gitu ya. Perhatikan tanda koma. Oke, teman-teman. Oke, aman ya konjungsi korelatif? Aman, Kak, aman. Aman, Kak. Ya, oke. Kita lanjutin ya, teman-teman. Nah, ke konjungsi subordinatif, teman-teman. Apa sih subordinatif itu? Tadi adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang Anak tidak bentuk anak. setara ya, teman-teman. Oke, ini kebalikan dari koordinatif. Oke, coba kalian isikan ini bagian yang rumpangnya apa tuh kira-kira?
Agar, Kak. Agar. 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 Agar, oke. Yang lain sepakat agar atau ada jawaban lain? Agar. Agar. Oke, nah teman-teman jawaban kalian benar kok agar. Nah, tapi di sini ada 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Aku sengaja naruh sesuai dengan jumlah hurufnya. Kira-kira apa tuh? Bukan agar berarti. Agarkan. Oke nih Supaya. Syariah udah. Supaya. Ya Supaya. benar, supaya. Iya benar. Jawabannya adalah supaya ya. Nah, jadi nih Tapi teman-teman. agar bener. Supaya. Kalau pakai Bisa juga, karena supaya sama agar itu bersinonim. Yang penting nggak pakai agar supaya dalam satu kalimat. Misalkan kayak gini, kita harus rutin berolahraga agar supaya tubuh sehat. Nah, kalau kayak gitu namanya kalimat yang apa? Pemborosan kata. Ya, benar, kalimat yang boros. Karena ya, kalimat boros atau istilah lainnya adalah kalimat yang tidak efektif gitu ya. Jadi pilih salah satu karena bersinonim. Oke, tapi boleh ya tadi pakai agar ataupun supaya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kira-kira jenis ini kalimat yang memiliki hubungan apa, teman-teman? Kalau sore nanti tidak hujan, aku akan ngabuburit. Coba ini kira-kira ada hubungan apa? Waktu. Hubungan subordinatif. Waktu. Oke, coba dilihat konjungsinya. Teman-teman nih, lihat. Kalau yang ini nih, teman-teman, yang kalimat pertama, kita harus rutin berolahraga supaya tubuh sehat. Ini tuh ada hubungan apa? Supaya ini tuh mengartikan apa? Sebab akibat. Maksud Kak, tujuan. Tujuannya. Nah, benar, tujuan. Iya, benar tujuan. Sama halnya kayak kita harus belajar agar Lulus SBMPTN. agar lulus SNMPTN gitu ya. Nah, kayak gitu itu adalah tujuan. Nah, kalau ini apa? Kalau sore nanti tidak hujan, aku akan ngabuburit. Yang menjadi konjungsinya yang mana sih? Sore nanti. Sehingga enggak? Mana? Nggak ada sehingga di sini. Kalau. Ya kalau. Ya, benar. Oh, dikirain nambah. Konjungsinya adalah kalau, teman-teman. Kalau ini menunjukkan apa? Hubungan apa kira-kira? Kalau sore nanti pilihan bukan, Kak? Kalau pilihan kan tadi atau. Syarat. Nah, Takdir. benar. Itu dia tadi syarat, teman-teman. Jadi kalau misalkan sore nantinya hujan, aku akan ngabuburit nggak? Enggak. Enggak, Hujan-hujanan. karena syaratnya nggak terpenuhi ya. Oke, benar. Jadi ini adalah hubungan syarat, teman-teman. Nah, jadi konjungsi itu digunakan juga, teman-teman, untuk memecahkan soal-soal mengenai hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf gitu yang nanti akan muncul di PPU sama di PBM gitu, teman-teman ya. Jadi di sini aku sambil mengenalkan kepada kalian bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Aku makan titik-titik lapar. Nah, kalau ini Jika. Aku makan ketika lapar. Aku makan. Hah? Jika Kak. Iya, aku makan jika lapar. Berarti kalau misalkan jika. Ada jika, ada ketika, apalagi? Jika harusnya ada apa ya? Jika nggak sih? Hah? Karena. Apa? Jika Ada karena. Oh iya, karena juga bisa. Coba teman-teman, kira-kira kalau aku makan itu hubungan apa sama lapar ini? Hubungannya apa? Hubungan karena lapar. Sebab akibat, guys. Nah, hubungan sebab akibat yang menjadi sebabnya yang mana? Lapar. Nah, sebabnya adalah lapar, akibatnya Makan. Makan. Nah, konjungsi yang menyatakan, coba, oke, Kak Yuli tanya. Sekarang konjungsi yang menyatakan sebab akibat itu jika, ketika, atau karena?
Karena. Karena. Betul, konjungsinya adalah karena. Jadi aku makan karena lapar gitu. Kalau misalkan ketika itu menyatakan apa? Keterangan waktu. Nah, betul. Kalau ketika itu menyatakan waktu ya. Oke, lanjutin teman-teman. Sehingga. Oke, bagus. Ada yang udah jawab ya. Oke, sehingga itu menyatakan apa sih? Hubungan apa sehingga itu? Akibat. Ya, benar. Hubungan sebab akibat juga ya. Mantap. Nah, jadi ini jawabannya adalah sehingga. Sebabnya yang mana? Gadang. Kak, kalau pakai akibatnya bisa nggak? Kayak apa? Kalau pakai akibatnya. Oh, oke. Nah, bisa, cuman kalau akibatnya itu jenis konjungsi yang antar kalimat. Kalau ini kan yang letaknya di tengah, kalau akibatnya itu letaknya di awal kalimat gitu. Jadi beda jenis konjungsi, tapi maknanya sama-sama sebab akibat gitu. Kan ini yang kosongnya di tengah ya, teman-teman. Nah, jadi ini tuh yang dipakai konjungsi intra kalimat atau yang di dalam kalimat, yaitu konjungsi sehingga. Kalau akibatnya dia letaknya di awal kalimat gitu. Jadi beda beda jenisnya ya. Oke. Nah, terus konjungsi intra kalimat itu ada apa aja nih? Ada ini teman-teman, macam-macam ya. Fungsinya ada yang menyatakan waktu. Nah, tadi ada yang nyebutin ketika tuh ya. Nah, berarti ketika itu menyatakan waktu, bukan sebab akibat. Terus ada syarat, tadi ada jika, terus kalau, terus ada asalkan, dan lain sebagainya. Terus kalau pengandaian, ada andaikan, andai kata, dan sebagainya. Yang menyatakan tujuan, tadi ada agar, supaya ya. Terus konsesif atau perlawanan, biarpun, kendatipun, meskipun gitu ya. Contohnya kayak gini, meskipun hujan, aku akan tetap berangkat tarawih misalkan. Nah, itu adalah hubungan perlawanan gitu. Terus yang menyatakan sebab tadi ada sebab sama karena. Oh ya, sama sehingga berarti ya. Tambahin satu sama kalian nanti ya, boleh dicatat aja. Terus yang ada yang menyatakan atribut, teman-teman. Yang menyatakan atribut itu ada kata yang atribut itu maksudnya yang menyatakan perluasan. Misalkan ini bakso terbuat dari daging. Kalau misalkan versi panjangnya, bakso yang terbuat dari daging itu enak misalkan. Kalau misalkan versi pendeknya gini, bakso yang terbuat dari daging enak. Tapi kalau versi panjangnya, bakso yang terbuat dari daging itu enak. Nah, jadi yang ini berfungsi untuk memperluas kalimat gitu ya. Oke, itu tentang konjungsi subordinatif, teman-teman. Di antaranya ada ini ya, contoh-contoh. Ya, aman sampai sini, guys? Aku mau nanya, Boleh. tadi tuh yang nomor, mau tolong ke yang slide sebelumnya. Nah, kan di situ kalau sore nanti, kalau kan di sini sebagai konjungsi. Nah, kan biasanya konjungsi itu ada di tengah-tengah. Nah, ini kenapa ada di depan? Itu ada jenisnya lagi atau bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi ini disebut dengan kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk, nah ada yang namanya anak kalimat sama induk kalimat. Yang menjadi anak kalimat adalah ininya. Kalau sore nanti tidak hujan, ini adalah anak kalimat. Sedangkan aku akan ngabuburit, ini adalah induk kalimat. Maksud anak kalimat itu adalah artinya si bagian ini tuh membutuhkan bagian yang lain. Karena kalau misalkan nggak ada induk nih, berarti kan cuma kalau sore nanti tidak hujan. Nah, kita kan jadi kayak belum belum mengerti apa maksudnya gitu. Nah, jadi ini disebut dengan anak kalimat. Sedangkan induk kalimat dia tidak memerlukan anak kalimat. Jadi maksudnya kalaupun nggak ada anak kalimat, kalimatnya masih bisa tetap dipahami. Aku akan ngabuburit, gitu kan udah jelas mau apa gitu ya, siapa mau apa. Kalau yang anak kalimat aja tanpa induk kalimat dia kurang berarti. Nah, ini tuh karena anak kalimat mendahului induk kalimat, maka penulisan anak kalimatnya jadi di bagian pertama, terus pakai tanda koma. Tapi kalau misalkan yang ditulisnya induk kalimat dulu, aku akan ngabuburit kalau sore nanti tidak hujan. Nah, itu kan berarti kalaunya terletak di tengah ya. Nah, berarti udah memenuhi dong maksud dari konjungsi intra kalimat ini. Cuman kalau misalkan dibalik, si anak kalimat ini jadi terletak di awal, maka dia bisa kok kalau ini jadi terletak di awal kalimat gitu. Terjawab enggak? Ya, Kak.
Tapi cara buat itu kayak kurang paham cara ngebedainnya induk sama anak kalimat. Nah, itu cara ngebedainnya tuh kayak gimana? Oh iya, nah itu tuh biasanya ada konjungsi-konjungsi ini subordinatif kayak gini. Misalkan jika ya, jika diundang, saya akan datang. Nah itu jika diundang karena diawali oleh konjungsi, maka dia disebut dengan anak kalimat. Yang menjadi induk kalimatnya adalah saya akan datang. Gitu. Nah karena anak kalimat ini terletak di awal, maka dia harus pakai tanda koma. Jadi, tapi itu pun bisa kita balik gitu. Saya akan datang jika diundang. Nah, itu pun masih bisa gitu, teman-teman. Jadi, gimana cara bedainnya? Ya, lihat konjungsi ini aja. Kalau misalkan ada konjungsi ini, berarti itu bisa kita bolak-balik kayak gini. Nah, kayak contoh yang kedua ini gitu. Sama halnya kayak yang ini, supaya sehat gitu ya, yang tadi. Kita bisa bikin supayanya itu di tengah ataupun di awal. Kayak ini kan kita harus rutin berolahraga supaya tubuh sehat. Nah, ini kita bisa pertukarkan gitu. Supaya tubuh sehat, kita harus rutin berolahraga. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya ciri yang tadi anak kalimat gitu ya, itu tuh diawali sama konjungsi-konjungsi ini gitu. Makanya disebut konjungsi subordinatif. Karena tadi ya ada yang berupa anak kalimat, ada juga yang berupa induk kalimat gitu. Itu maksudnya subordinatif alias nggak setara gitu. Kalau misalkan tadi aku suka olahraga dan kamu suka olahraga, itu mah setara karena dua-duanya sama-sama bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Kalau yang ini kan enggak ya, tadi ketika kita percontohkan ke yang ini, kalau sore nanti tidak hujan, dia membutuhkan induknya, nggak bisa dia berdiri sendiri gitu. Kak, terima kasih, Kak. Oke, siap, sama-sama. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek fokus dulu nih teman-teman. Kalian masih fokus nggak ya? Coba kalian tebak ini apa? Bang Kanajwa. Oke. Maknya dari mana? Coba teman-teman, coba tebak ini apa? Kata atau frasa apa? Yuk kita cek fokus dulu. Oke, kalian masih ada di situ nggak ya? Coba teman-teman boleh dipikirin ya, ini apa? Yuk, yang udah tahu jawabannya, mau nebak-nebak boleh ya, coba. Open mic-nya, terus boleh chat di kolom chat juga. Apa nih, ada gambar artis, ini siapa namanya? Bukan artis sih ya sebenarnya, dia tokoh ini, jurnalis perempuan. Jika Jika apa? jika mata Najwa Jika mata Najwa, J-nya dari mana? jadi tentara. Jika mata Najwa jadi tentara. Jika mata Najwa jadi tentara, aduh. Zahra idolanya, oke. Idola yang mana Zahra? Yang ini, yang loreng-loreng? Tentaranya. Ayo teman-teman dijawab. Kira-kira apa nih? Kata apa nih? Kita brainstorming ini teman-teman. Refleksi. Gambar ya, Pak. Nyambung kalimat. Gak nyampe otaknya. Aduh, oke aku kasih ini ya. Aku kasih clue. Ya, kasih dulu, Kak. Nah, itu clue-nya. Coba. Ini tuh karena siang-siang kalian tuh mungkin pengennya mau istirahat ya. Nasi Kurang goreng. kurang aqua. Apa? Tadi ada yang Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, bener. Kok bisa sih kejawab? Nah, Karena itu kan. Oh, iya, ini tuh dari bahasa Inggris untuk kepemilikan. nasi goreng. Dia perempuan. Nah, benar, ini adalah nasi goreng. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Pengen tahu ih. Zahra, dapat hadiah gak, Kak? Pengennya gitu, tapi kasih hadiah apa ya? Hadiah Itu gayanya dari mana Zara Kak parah gayanya? banget ngegorengin tentara. Naske. Zara, ini tuh kan
coreng nih mukanya, coreng-coreng. Nah, ganti C-nya sama G jadi goreng. Ya, bener ya, nasi goreng. Mantap. Nasi goreng, nasi bukan nasi. Kalau gorengan bisa jadi gorengan, Kak. Woi, udah. Nanti malah pengen makan ya. Aduh, masih jam 2 nih. Lanjut, Kak. Aduh, Aduh. Oke, penjawab ya Puasa, berarti. tahan. Oke. Yang jawab mau puasa yang jawab. Oke. Nah, yaudah ya. Berarti kalian masih fokus nih, teman-teman ya. Makasih nih, keren-keren. Oke, sekarang kita lanjutin nih, guys. Oke, nah tadi kan kita udah belajar ya, konjungsi intrakalimat. Nah, sekarang kita belajar konjungsi antar kalimat. Nah, antar kalimat itu yang kayak gimana sih? Nah, coba sekarang. Nah, ini dia. Nasi gorengnya muncul ya. Mantap. Nasi gorengnya muncul. Baik. sengaja. Teman-teman, aku berdosa nggak ya ini? Enggak, Kak, enggak. Jadi nyari apa nih, Kak? Dapat pahala ini. Konjungsinya. Di kemudian ya, Kak. Bikin ketawa kan, bikin fresh. Kemudian setelah itu, selanjutnya, sesudah itu. Oke, bagus nih, udah ada yang jawab aja. Oke, kemudian. Cara makannya, Kak. Aduh, cara makannya mah harus bikin dulu nasi gorengnya. Oke, bener ya. Tadi siapa yang udah jawab ini? Barengan, Kak. Oke, bagus. Nah, jadi teman-teman, coba lihat nih, tapi di kalimat satu ada konjungsi nggak? Nggak ada. Ah, masa? Coba dilihat. Ada nggak? Ada, Dan Kak. Dan nggak sih? Nah, benar. Dan, oke. Nah, ada dan. Terus kalimat duanya ada kemudian, tiganya. Nah, coba teman-teman lihat. Perbedaan konjungsi di kalimat 1 dan 2 hingga 5. Apa bedanya? Antar dan intar. Antar dan inter, Kak. Iya, oke. Oke. Jadi, yang dimaksud intra itu yang ada di tengah-tengah kalimat ya. Nah, makanya ini kalau dan itu konjungsi intra kalimat. Sedangkan ini yang letaknya di awal ini disebut sebagai konjungsi antar kalimat gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada yang jadi spesial nih dari konjungsi antar kalimat ini, yaitu pada konjungsi ini. Kemudian sama lalu, teman-teman. Jadi kemudian dan lalu ini sama ini ya. Ini tuh spesial, maksudnya dia tuh bisa termasuk intra kalimat, bisa antar kalimat. Jadi penulisannya bisa di tengah-tengah kayak gini, bisa juga di awal kalimat kayak gini, gitu ya. Itu khusus untuk kemudian sama lalu, ya. Oke, nah terus ada apa aja sih selain itu konjungsinya? Nah, ada ini teman-teman, sama ya tadi, ada fungsi-fungsinya, ada yang menyatakan pertentangan, urutan waktu, informasi tambahan, gitu ya. Ada yang menyatakan penegasan, dan menyatakan akibat. Nah, tadi yang ditanyain sama teman-teman tentang akibatnya itu masuk ke ini ya, ke bagian yang ini. Nah, akibatnya, nah di sini ya, di bagian menyatakan akibat. Kalian boleh tambahin sendiri ya, karena kalian cuma ambil beberapa contoh aja. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya. Nah, boleh. Ini contohin kalimat yang menggunakan bahkan itu, Pak. Oke. Sebenarnya itu ada di soal, jadi kita langsung ke soal aja ya. Boleh. Oke, sip. Yuk, kita langsung check out, teman-teman. Jangan balik lagi ke nasi goreng, Kak. Enggak, udah ya. Ya ampun. Oke, sekarang mah ini tentang KPK, bukan nasi goreng. Yang, Kak. D. Ya, jawabannya benar ya, yang. Oke. Ini adalah konjungsi apa tadi namanya? Perluasan. Perluasan, oke, atau atributif ya. Oke, mantap. Lanjut nomor 2. Lantas. Nah, kalau ini apa? Lantas. Lantas. Oke, betul ya. Jawabannya adalah lantas. Oke, lanjut nomor 3. Nah, hubungan teman-teman antara kalimat 2 dan kalimat 1. Nah, tadi kalian udah sampaikan, kita tuh bisa menentukan hubungan, lihat dari konjungsinya. Nambahan. Pertentangan. Penambahan.
Bertentangan, Kak. Konjungsinya apa, teman-teman? Lihat kalimat 2 dan kalimat 1 ada konjungsi apa? Namun. Namun. Namun itu menyatakan apa? Pertentangan. Pertentangan, teman-teman. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah D, pertentangan. Kalau penambahan, tadi disampaikan kalau misalkan dalam bentuk intra kalimat, itu tuh ada konjungsi dan. Kalau misalkan dalam hubungan antar kalimat, itu konjungsinya selain itu, teman-teman, ya, gitu. Jadi, lihat jenis konjungsinya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, oke, ini penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Ada di kalimat berapa? Empat. Kalimat 4 yang mana konjungsinya? Ini nggak tepat. Empat mah benar. Tepat nggak? Coba yang mana, teman-teman? 3 nggak sih? Itu maupun. Nah, yang ini, teman-teman. Siapa tadi yang jawab tuh? Farhat. Enggak, bukan Farhat. Iya, Kia. Ada di kalimat kedua, teman-temanku. Jadi, kenapa ada di kalimat 2? Karena konjungsi jika sama konjungsi maka, nih, itu nggak boleh digunakan sekaligus. Karena tadi ya, jika itu adalah jenis konjungsi apa? Jika itu koordinatif, subordinatif, atau korelatif? Apa ya? Jenis konjungsi Korelatif. Enggak. Subordinatif. subordinatif. Kalau subordinatif artinya ada yang menjadi anak kalimat sama induk kalimat. Nah, jika ini adalah anak kalimatnya, teman-teman. Terus kalau misalkan di bagian berikutnya, ini di klausa kedua ini ada maka ini jadi anak kalimat juga. Padahal kalau subordinatif ada yang menjadi anak sama ada yang menjadi induk, teman-teman. Jadi kita harus hilangkan ini konjungsi makanya. Nah, kalau misalkan dihilangkan ini jadi jadi induk kalimat gitu ya. Jadi jika sama maka nggak boleh digunakan dalam waktu bersamaan gitu ya. Jadi jawabannya kalimat nomor 2. Lanjut nomor 3. Ada bahkan nggak ya di sini? Belum ada bahkan di sini. Bentar, mana ya yang ada bahkannya? Wah, kayaknya nggak ada bahkan. Kak Yuli lupa. Tadi siapa yang nanya bahkan tuh? Raina, Kak. Siapa? Raina. Oh, Raina. Ya, jadi gini kalimatnya. Misalkan gini, aku setiap hari belajar demi lolos SNBT. Bahkan aku sampai begadang. Nah, itu adalah contoh penggunaan konjungsi bahkan. Jadi, menguatkan gitu. Aku rajin belajar. Habis gitu dikuatkan dengan sampai begadang gitu. Itu adalah konjungsi yang menyatakan penguatan atau penegasan. Gitu. Terjawab nggak, Ray? Jawab. Oke, sip teman-teman. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis ya, kita sampai jam 13.50 ya harusnya. Teman-teman silakan isi post test ya teman-teman. Nah, linknya di sini, silakan dikerjakan. Bentar Kak Yuli kirimin linknya. Oh iya bentar. Nah.
izin undur diri ya teman-teman, aku izin tutup kelas hari ini. Makasih banyak kalian udah datang dan udah antusias gitu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Untuk berikutnya aku serahkan kepada Teh Zahra lagi. Kepada Teh Zahra aku persilakan. Terima kasih Teh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus Teh Yuli untuk materinya yang sangat bersemangat ya ngisinya dan kelihatan adik-adik juga sangat partisipatif. Makasih banyak Kak Yuli dan terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir tepat waktu dan juga menyimak dengan baik ya. Semoga ilmunya berkah dan semoga pas muncul soalnya nanti gitu ya, entah pas TO atau pas ujian beneran itu bisa dijawab dengan baik dan teman-teman mendapatkan skor terbaik. Itu aja mungkin untuk sesi satu hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Yuli untuk kelasnya. Semoga Kak Yuli bisa mendapatkan keberkahan juga ya dari pertemuan hari ini. Ilmunya selalu bermanfaat sampai kemudian hari. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun teman-teman, jangan lupa join nanti jam 2 ya bersama Kang Tama literatur bahasa Inggris. Dan jangan lupa presensi. Terima kasih. Makasih Kak Yuli. Semangat ngerjain post-testnya ya teman-teman. Nanti insya Allah jam 2 ke ruangannya Kang Tama.